Apakah nabi palsunya datang ke Romawi atau nabi palsunya datang ke Yahudi? Untuk mengetahui itu, siapa dan kepada siapa Yesus berbicara? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Dari buahnya lah kamu. Siapa kamu di sini? Orang Vatikan, orang Roma, atau orang Yahudi? Supaya kita dudukkan masalahnya. Nabi palsu itu datang ke Yahudi kah? Atau nabi palsu itu datang ke Romawi? Silakan, Bung. Kalau dibaca di sinimu ini adalah orang yang berbicara dengan Yesus pada saat itu. Ya, siapa Tetapi itu, kalau kita lihat dalam tunggu. Kita diskusi pakai akal. Siapa kamu di situ? Oke, Yahudi atau Romawi? di sini orang Romawi belum ada yang Kristen pada saat itu. Oke, Belum ada yang berarti, percaya. Oke, Bang. Baik. Berarti Yesus sedang berbicara dengan Bani Israel. Orang Yahudi. Oke, pertanyaannya kemudian adalah siapa yang datang kepada Bani Israel mengaku-ngaku sebagai nabi, membawa ajaran kemudian? Anda memutarnya langsung. Enggak. Ketika Alkitab berbaca, tunggu dulu. Sabar, saudara. Yesus berkata kepada muridnya angkatan pertama, bukan berbicara kepada Yahudi, berarti Romawi. Berarti ada nabi palsu yang datang kepada murid Yesus angkatan pertama. Ya. Oke. Oke. Saya Di bertanya, dalam hal ini, siapakah yang datang kepada murid Yesus ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus? Silakan. di sini kalau dalam perikop ini kita baca ya, di sini tidak ada dibuat tenggang waktu dan siapakah nabi palsu itu, nggak ada sebenarnya di sini. Yang di sini disebutkan domba adalah nabi palsu. Jadi pertanyaannya siapakah nabi palsu? Bukan siapakah yang mengaku-ngaku datang ke murid Yesus sebagai Bukan, itu Yesus, nanti ya kan? kalau Anda memakai data akal-akalan kayak begitu, nanti akan melebar kemana-mana. Ini dengar. Ini saya ibaratkan ya, Bang Suma sedang sabar. Bang Suma sedang berbicara dengan orang. Sabar dulu, Bang. Kita diskusinya yang baik. Bang Suma berbicara kepada orang Makassar di tahun 2024. Bang Suma berkata begini. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah warga kota Makassar di tahun 2024. Nabi-nabi palsu itu akan datang kepada kalian menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Artinya, ajaran nabi palsu yang muncul di tengah-tengah orang-orang Yahudi itu akan berbeda dengan ajaran Yahudi. Karena buahnya kamu akan mengenal dia. Nah, sekarang permasalahannya ketika di 2024 Bang Suma kemudian berangkat ke kota Jakarta, tiba-tiba ada orang dari luar Makassar masuk ke Makassar mengaku-ngaku sebagai utusan Bang Suma dan mengajarkan kemudian ajaran di luar daripada budaya Makassar. Pertanyaan saya, siapa yang datang pada murid Yesus angkatan pertama yang membawa ajaran aneh? Yang tadinya kemudian mengajarkan Taurat, kok tiba-tiba mengajarkan Taurat itu adalah sampah. Dari buah itulah yang kemudian harus dikenal oleh murid Yesus. Sekali lagi saya katakan, waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel, angkatan awal pengikut Yesus. Siapa kemudian yang tidak pernah bersentuhan dengan Yesus, tiba-tiba muncul mengaku-ngaku sebagai pengikut dan bahkan mengaku utusan Yesus, itu siapa yang datang kepada murid-murid Yesus? Silakan. Kalau soal yang Anda tanyakan itu nggak sinkron dengan nggak perikop ini. Nggak ada yang Anda tanyakan itu berhubungan dengan perikop ini. Tetapi kalau Anda terus memaksakan ke situ, berarti Anda nggak memahami isi perikop ini, gitu. Anda selalu mengarahkan ke tempat lain, padahal perikop ini jelas bukan ke situ. Tapi Anda mengarahkan ke situ. Jadi kalau Anda selalu mengarahkan, mencoba membuat apa yang di pikiran Anda dipikirkan oleh kawan diskusi Anda, itu bukan diskusi namanya. Itu nggak pakai akal. Jadi ketika Anda mengatakan Anda pakai akal, kalau saya ini Anda enggak.
Cuman Anda selalu mengarahkan ke tempat lain. Dibicarakan A, jadi sebenarnya kalau diskusi seperti itu, yakinlah nggak akan sampai nggak akan selesai. Karena nggak ada tema yang mau dibahas. Kalau Anda membahas perikop ini, ya silahkan perikop ini dibahas. Jangan dikaitkan dengan yang lainnya begitu. Baik, kita bahas perikopnya, Bang. Ya, di situ jelas hal pengajaran yang sesat. Satu, Yesus berbicara dengan manusia yang ada di depannya, di mana nabi palsu ini wajib mutlak datang kepada orang yang di hadapannya. Pertanyaannya, siapa yang bukan murid Yesus datang kepada murid orang-orang yang sedang berbicara kepada Yesus? Catat itu dulu, catat. Yang kedua, tanda-tanda serigala itu ajarannya dari buahnya kita lihat. Kamu lihat, kata Yesus. Apakah Yesus pernah mengajarkan kekristenan? Tidak pernah. Kemudian muncul pengajaran baru di tengah-tengah Yahudi tentang kekristenan. Makanya orang Yahudi menyebut Kristen ini bidat. Sampai 2000 tahun belum pernah bisa bersatu. Kenapa? Dari buah itu berbeda dengan buah yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel. Dua. Yang ketiga, ini satu perikop. Saya kaji kepada Anda, saya sajikan kepada Anda. Perikop selanjutnya, kajian di dalam perikop berikutnya adalah, dalam perikop ini adalah yang ketiga. Orang-orang akan muncul memanggil Yesus Tuhan. Saya ulang ya. Yang pertama adalah nabi palsu itu datang kepada murid Yesus. Yang kedua, ketika orang itu datang kepada murid Yesus, dia datang membawa ajaran baru. Yang ketiga, buah dari pengajaran baru itu memanggil Yesus itu Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, nabi palsu ini siapa yang melakukan tiga hal ini? Anda ingin satu perikop kan? Pertanyaan saya, nabi mana? Ya, tadi kan saya sudah bocorkan tuh, Kisah Para Rasul 13 nomor 1 ada Nabi Saulus di situ. Pertanyaan saya, nabi mana yang pura-pura bertobat, yang datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus, mengajarkan ajaran aneh, dan bahkan memanggil Yesus itu sebagai Tuhan? Silakan Anda jawab. Jangan kemana-mana, fokus kepada perikop ini. Silakan. Ya. Yang pertama Anda sebutkan Saulus sebagai nabi di Kisah Para Rasul, itu nggak pernah. Paulus nggak pernah disebut dengan sebutan nabi. Dia hanya disebut dengan istilah rasul. Oke, itu yang pertama bantahan saya ya. Yang kedua, kalau di sini Anda bilang bahwa siapa yang memanggil Yesus Tuhan itulah yang sesat, Anda salah besar. Kenapa? Orang yang menyebut Yesus adalah Tuhan, tetapi dari perbuatannya enggak menggambarkan dia bahwa menyebut Yesus ini Tuhan. Jadi itu yang perlu Anda camkan, bahwa dari perikop ini jelas orang yang berbuat tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, tetapi memanggil dia Yesus itu adalah Tuhan, itulah yang membawa kesesatan. Itulah yang sebagai domba di sini. Biar jelas perikop ini. Oke, saya rasa itu aja bantahannya. Memang itulah perikop ini. Oke, sekian. Jadi pengikut daripada nabi palsu itu akan selalu menyesatkan manusia. Itu poinnya dulu. Tanda-tanda penyesat itu selalu mengelabui, selalu berdusta, dan cuma akal-akalan. Itu keturunan atau pengikut daripada ajaran si nabi palsu. Anda mengatakan Saulus ini tidak pernah disebut nabi palsu, berarti Anda pembohong, Anda pendusta. Pendusta itu sifat setan. Oke ya? Kisah Para Rasul 13 nomor 1 jelas sekali di sana ada kata propetes. Propetes dalam bahasa Yunani, dalam bahasa kita adalah nabi atau nafi dalam bahasa Ibrani. Itu nefi dalam bahasa Ibrani. Itu yang Anda harus pahami. Saulus dikatakan, saya bacakan kepada saudara ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia. Di Antioquia ini pertama kali Kristen dibentuk. Ada beberapa nabi. Ada beberapa nabi, tidak dikatakan ada beberapa rasul, tapi ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Saulus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Yesus mengatakan itu. Dan Paulus sebelum mengganti nama menjadi Paulus, dia meninggalkan identitasnya sebagai nabi palsu, terekam di dalam Matius 13 nomor 1. Paham itu ya, jangan berbohong. Tapi kalau Anda pengikut nabi palsu pasti berbohong. Kemudian
Yesus mengatakan, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput duri? Makanya orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Saulus. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin menyembah Yesus itu ajaran baik. Nggak mungkin. Nabi mana yang mengajarkan ajaran nyembah Yesus itu? Nggak ada. Lalu kemudian dikatakan bahwasanya, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Orang-orang Kristen itu ditebang dari ajaran para nabi Yahudi. Pahami itu dengan baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Sekarang dari buahnya ini ketahuan bahwa oknum itu memanggil Yesus Tuhan, mengaku pengikut Yesus, mengaku murid Yesus, mengaku anak-anak Yesus, tetapi perlakuannya dalam ajarannya, rutinitas agamanya tidak berdasarkan atas kehendak Bapakku yang ada di surga. Contoh, menyembah Yesus. Mana dalilnya dari Bapakku, sembahlah anakku. Apalagi menjadikan orang yang mati di atas tiang salib sebagai penebus dosa. Mana kehendak Bapakku untuk menjadikan Bani Israel atau siapapun itu menebus dosa dengan darah manusia? Mana kemudian kehendak Bapakku agar orang-orang yang menuhankan aku ibadah hari Minggu? Mana kehendak Bapakku agar orang-orang itu makan babi tidak bersunat? Mana? Dari buahnya lah sang nabi palsu itu bisa diketahui. Pada hari akhir nanti, pada hari terakhir nanti, banyak orang yang berseru, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Ini siapa ini? Pengikut siapa ini yang bernubuat pakai nama Yesus? Pengikut siapa? Yang mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, mengadakan mujizat banyak pakai nama Yesus. Ini pengikutnya siapa? Ini buah-buah daripada pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu itu. Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, wahai pengikut Saulus, wahai pengikut nabi palsu. Enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Satu-satunya agama di luar Yahudi yang kemudian mengklaim diri mereka adalah pengikut nabi-nabi Yahudi hanya Kristen. Nyamar seperti Yahudi, padahal mereka bukan Yahudi. Inilah yang Yesus katakan, waspadalah kepada Kristen, waspadalah kepada Katolik, waspadalah kepada, karena mereka dari buahnya ketahuan. Mereka lah yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, mengusir pakai nama Yesus, berbuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Tak ada agama di luar itu, hanya orang-orang Kristen. Yahudi pun tidak melakukan, Hindu, Buddha tidak melakukan, Islam tidak melakukan. Yang melakukan hanya Kristen. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Silakan. Oke, Sule, saya jawab ya, Sule. Jadi kita berbicara di sini bahwa Yesus mengajarkan, dia sudah bernubuat bahwa bait Allah ini satu batu pun tidak akan terletak. Tahun 70 Masehi sudah digenapi. Jadi yang berbicara tentang nabi palsu yang akan datang itu dia berbicara tentang Bar-Kokhbah. Jadi dia mengatakan kepada pengikutnya supaya jangan biar saya jawab dulu. Gak apa-apa, saya jawab dulu ya. Kedua, Anda harus bedakan nabi yang dahulu dengan nabi para rasuli. Di sini kitab suci menjelaskan bahwa adakah mereka semua rasul, nabi dan pengajar adalah semua mendapatkan karunia. Jadi itu karunia. Jelaskan dulu Bang Awang. Jangan kemana-mana dulu Pak. Masuk di dalam satu perikop dulu Matius 7 Pak. Jangan ngambang kemana-mana. Jadi Anda konsentrasinya adalah siapa yang datang kepada murid-murid Yesus. Jangan gitu. Yang kita bahas ini, saudara AO, yang kita bahas ini adalah siapa yang datang kepada murid Yesus. Iya, saya sudah jelaskan itu. Dia bernubuat. Sabar. Yesus sudah Yohanes 6 nomor 70. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 murid?
Tidak ada Paulus di situ. Oke? Nggak dipilih Paulus itu. Nah sekarang siapa yang sabar. Jangan lari kemana-mana. Siapa yang datang kepada murid Yesus pertama kali? Kita Itu dulu, jawab berbicara dulu, Pak. tentang Nabi yang Anda bahas tadi. Iya, kan Paulus itu kan nabi. Sekarang nabi mana Itu yang pernah datang? karunia rasuli. Aduh, Bapak, Anda Paulus, jangan Saulus, samakan nabi-nabi yang lah dahulu sama nabi-nabi rasuli. Pak AO, dengarkan saya. Saulus itu adalah nabi, Pak. Saulus itu nabi. Sekarang permasalahannya kata Yesus Iya, waspadalah kepada nabi. itu, Anda Nabi harus palsu. belajar dalam konteks Pertanyaan gereja. saya, siapa nabi yang datang kepada murid-murid Yesus? Saya Setelah kan sudah Yesus bilang terangkat ke langit, siapa nabinya yang datang kepada murid Yesus? Itu dulu Pak, jangan bergeser kemana-mana. Itu dulu yang kita bahas, silakan. Tahun 70 ada namanya seorang Barkoba. Kenapa lari tahun 70 Pak? Dia hadir. Aduh, Itu sudah ada dalam sejarah Bapak-bapak gereja. Anda tidak perlu ngoceh. Bapak dengarkan saya Pak ya, dengarkan saya. Gampang kok diskusi dengan Bang Suma itu gampang. Tidak akan terletak di atas Bapak, batu yang diskusi lain, dengan sudah saya itu digerakkan. gampang Pak. Pakai otak kalau diskusi dengan saya, Perkataan Yesus sudah digenapi. Pak AO dengarkan Pak ya, dengarkan. Sabar Pak ya. Yesus mengatakan Pak. Jangan modal mulut besar aja, tapi otaknya kosong, tidak Yesus boleh. mengatakan di dalam Matius Justru Anda 23. menyesatkan orang Islam. Banyak yang murtad itu gara-gara Anda. Bapak, Yesus berkata di dalam Matius 23, celakalah ahli Taurat, celakalah orang Farisi, celakalah kamu hai orang-orang Farisi keturunan ular beludak, dan seterusnya dan seterusnya. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Jadi bukan 70 tahun kemudian Pak, atau tahun 70, bukan. Ini angkatan Yesus yang menanggung semuanya tentang nabi palsu itu. Sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Angkatan ini artinya orang-orang yang hidup seangkatan Yesus Pak. Jangan kemana-mana, lari ke tahun 70. Itu nggak nyambung. Itu nggak nyambung. Nah, sekarang Anda fokus, jangan lari-lari. Ya jangan lari, makanya kita fokus kepada pengajaran Yesus Pak. Kalau orang Farisi saja, kalau Nabi makanya saja. Makanya siapa orang Farisi yang datang kepada murid Yesus yang adalah nabi palsu itu, siapa Pak? Itu Paulus sendiri sudah bersaksi dahulu memang aku di situ. Tetapi sekarang Anda sudah mengakui. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Sauluslah nabi palsu yang dimaksud. Bukan nabi Lalu palsu. siapa? Lalu siapa? Nabi palsu. Lalu siapa nabi palsu yang datang kepada murid Yesus? Tunggu. Siapa Anda nabi jangan palsu? kawinkan kiri kanan. Aduh. Ya justru saya yang bertanya kepada Bapak, jangan kemana-mana. Saya dengarkan Pak ya, dengarkan. Iya, ini saya jawab. Oke. Kalau Anda dengarkan bicara saya. orang Farisi, Dengarkan saya Pak, dengarkan saya. Silakan. Dengarkan. Kisah para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Saulus, ini kan nabi nih. Tetapi Nabi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ini kelakuan Dia nabi nih. bukan nabi, saudara. Nabi Dia Pak, itu nabi. imam. Kisah para Rasul 13 nomor 1, ada nabi di Antioquia bernama Saulus. Nabi Pak, jangan Anda pungkiri kitab Anda sendiri. Nabi Saulus berusaha membinasakan jemaat. Suma, saya sudah bilang tadi. Ada mereka semua rasul. Pak AO diam. Kuatkan aja hatinya Pak. Ini fakta. Kuatkan hatinya. Ini fakta. Saatnya memang agama Anda tergulung sendiri. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Sebagai Nabi Saulus dia di sini. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Satu lagi. 1 Korintus 15:9. Karena aku, Nabi Saulus, adalah yang paling hina dari antara semua utusan, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Oke, ini pengakuan Paulus. Sekarang jemaat Tuhan yang dimaksud di sini adalah muridnya Yesus. Kalau begitu, di dalam Matius 7, siapakah yang datang kepada murid Yesus? Siapa Pak? Yang datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus, lalu mengaku-ngaku sebagai rasulnya Yesus. Itu siapa Pak? Siapa?
Iya, sekarang kan saya sudah Iya, apa jelaskan maksudnya tadi. ini? Iya, apa maksudnya? Paulus dulu ini kan dia Paulus. Jadi yang datang kepada murid Yesus Saulus kan? Kau dengar dulu Zuma, mulutmu itu tutup. Yang datang kepada murid Yesus Saulus kan, Pak? Ya atau ya? Pilih salah satunya. Saya kan sudah jelaskan. Yang datang kepada murid Yesus Saulus atau Saulus? Pilih, ya atau ya? Anda harus melihat juga Paulus ini kan bertobat. Iya, Dia sebelum memang dahulu bertobat. seperti itu. Oke. Sebelum bertobat, Tetapi dia dia yang datang sekarang kepada murid sebagai- Yesus, betul? Anda baca di dalam Korintus pasal 29 ini. Sebelum Saulus bertobat, dia yang datang kepada murid Yesus, betul? Anda harus baca dulu di dalam Korintus itu. Mereka mengangkat para rasul, sekali lagi saya tanya. nabi. Tidak ada Korintus-Korintusan, tidak ada Korintus, nggak ada itu, nggak ada itu. Mereka Korintus itu semua- apaan? Apa itu Korintus? Nggak tahu saya itu Korintus apa. Yang saya tanya, Yesus berpesan kepada muridnya, waspada kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus itu Nabi Saulus, betul atau tidak? Saya sudah bilang tadi, Barkoba itu pernah muncul. Apa sebelum pula datang narkoba, dimunculkan. kardoba? Nggak Tuhan ada itu. Yesus, dia Ini menyatakan- yang saya bahas. Martabak itu. Yang kita bahas ini adalah nabi palsu yang datang kepada murid Yesus itu adalah Nabi Saulus, betul? Di sini nabi palsu, dia akan datang, dia akan membunuh pengikut Kristus, itu dia Ya akan itulah berbakti yang kepada Tuhan. terjadi, Itulah Nabi Bapak. Muhammad. Makanya Muhammad itu muncul nabi pertanyaan palsu. saya. Ada Muhammad nabi yang itu pernah datang. nabi Dengarkan, palsu. setelah Yesus terangkat ke langit, ada nabi yang datang kepada muridnya Yesus, namanya Nabi Saulus. Mana buktinya Nabi Saulus datang ke murid Yesus? Nabi Muhammad. Kisah Yesus. para Rasul 8 nomor 3, Oke. Galatia 1 nomor 13, 1 Korintus 15 Dia nomor akan 19, nomor 9. membunuh Di situ pengikut, jelas dia akan berkata Nabi bahwa itu Saulus berbakti kepada mengaku, Tuhan. Nabi Dia akan Saulus berkata bahwa Nabi mengaku, itu Nabi akan Saulus berkata, kalau kamu bunuh orang Kristen itu berbakti kepada Allah, itu tidak kata ada Yesus. hubungannya itu, Pak. Jadi Nabi Muhammad Saulus itu sudah pernah dibuatkan. datang kepada murid-murid Yesus. Sudah Menurut dibuatkan pengakuannya bahwa Kisah itulah Para Nabi Rasul palsu. 8:3, Galatia 1:13 yang dibawa tolong dicatat. Pengikut Terus 1 Kristus. Korintus 15 nomor 9. Satu-satunya nabi yang pernah katanya datang Anda kepada kan murid tidak Yesus baca Korintus, namanya Anda adalah tidak baca Nabi Korintus. Saulus. Sekarang mengemis lagi. Nah, sekarang apakah dia nabi asli atau nabi palsu? Mengemis lagi kau di Alkitab. Aduh. Pak AO, susah memang Cuma karena tidak mungkin Muhammad dalam waktu itu, yang bersamaan Anda akalnya kita kenal berfungsi dia itu nabi di waktu yang palsu. sama Anda Dia Kristen, akan bunuh apalagi orang Kristen. membahas Bible. Nggak mungkin, Dia Pak. akan Itu berkata bahwa mustahil. itu berbakti kepada Tuhan. Itu mustahil, Pak. Pertanyaan itu kata saya tuh, Alkitab. Alkitab Pak. sudah mencatat. Pertanyaan Orang Kristen saya sudah loh, tahu Pak. bahwa Muhammad itu Pak. nabi palsu. Iya, silakan Anda aja. tidak bisa- Berarti Nabi Muhammad yang bertemu di abad pertama dengan murid Yesus ya? Itulah Nabi Muhammad. Dia akan Jadi bunuh. Nabi Muhammad cuma hidup Nabi di abad Muhammad pertama yang ya? bisa bunuh orang Kristen. Pak, 1 Yohanes 2 bunyinya gini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Sama seperti yang kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Memang mereka berasal dari antara kita. Itu siapa, Pak? Yang berasal dari tengah-tengah pengikut Yesus yang mengaku sebagai Barkoba itu Ya, orang Barkoba Yahudi lagi. sendiri. Anda jadi harus Barkoba tahu. yang jadi sasaran ini. Ya. Gini loh, Pak, gini Pak. Sekarang mari kita lihat, Pak ya. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus adalah nabi. Al-Qur'anul Karim juga Anda harus tahu. Yesus itu bernubuat. Al-Quran juga mengatakan Nabi Muhammad itu juga adalah nabi. Jadi ada dua nabi nih. Nabi palsu itu datang kepada murid Yesus angkatan pertama. Pertanyaannya,
siapa di antara kedua nabi ini, Saulus atau Nabi Muhammad, yang pernah datang kepada murid-murid Yesus angkatan pertama? Siapa, Pak? Coba jujur dulu, jujur. Saya hitung sampai 10 ya. 1, Perkataan sudah terbukti nubuatnya 2, bahwa satu batu pun tidak akan terletak 3, di atas batu yang lain. 4, Sudah digenapi di tahun 70. 5, 6, Oke, terus 60 Barnaba 7, muncul. 8, Dia mau melawan Romawi. 9, Sudah 10. digenapi semua di dalam Terima kasih, Pak. perkataan Yesus. Udah diam, Akan Pak, muncul diam. juga Nabi palsu Anda bukan Muhammad. level saya berdiskusi. Diam. Ya. Bapak diam aja, diam. Ya. Maaf ya, Pak ya. Jadi Muhammad itu nabi palsu, dia akan bunuh orang Kristen, itu dia berbakti Oh kepada iya, Allah. Itu kata Yesus silakan itu. Anda ngoceh sampai pantat Anda robek sampai di lambung juga nggak ada urusan dengan saya. Enggak, Nggak ada Bang, urusan gini dengan ya. saya. Mereka itu sebetulnya mengimani kitabnya tidak ya. Padahal di dalam suratnya yang pertama, Yohanes sudah menunjukkan bahwa antikristus ya, nabi-nabi palsu, pengajar sesat antikristus itu sudah datang di zamannya Yohanes, di zamannya Yesus. Kenapa yang dituduh kemudian nabi yang datang 6 abad kemudian kayak begitu? Lucu sekali. Udah jelas Yohanes mengatakan mereka berasal dari antara kita. Apakah Nabi Muhammad dari antara mereka? Kan bukan. Betul. Ya, itu aja kesimpulannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah disebut sebagai nabi. Saulus disebut nabi. Nabi palsu datang kepada murid angkatan Yesus. Pertanyaannya, di mana, siapa di antara kedua nabi ini yang pernah datang kepada murid Yesus? Itulah nabi palsunya. Sederhana kok. Sederhana itu. Ya, silakan saudara ini, siapa mualaf? Silakan. Anda jujur aja, siapa nabi yang pernah datang ke murid Yesus? Silakan. Dasarnya kita tadi kan bahas Matius 7 ayat 15 tadi ya. Sebenarnya nggak ada mengarah ke situ. Dari awal saya bilang nggak ada mengarah ke situ. Tapi selalu Anda arahkan ke arah situ. Waduh, Bung. Karena nabi-nabi palsu di sini. Bung, Ya, oke. dengarkan silakan. saya, Bung. Dengarkan saya. Anda mengatakan tidak ada mengarah ke situ. Sedangkan Yesus mengatakan nabi palsu itu datang kepadamu, datang. Berarti nabi palsu itu datang kepada murid Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang pernah datang ke abad pertama bertemu dengan murid Yesus yang adalah nabi? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Luga Tambunan ataukah Nabi Saulus? Sederhana kok pertanyaan itu. Coba Anda jujur aja deh. Tadi tak kasih bocoran kan, yang datang kepada murid Yesus adalah Saulus di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Nabi Saulus berusaha membinasakan jemaat. Jemaat yang dimaksud di sini siapa? Murid-murid Yesus. Sekarang permasalahannya, siapa yang datang kepada mereka murid Yesus? Apakah Nabi Luga Tambunan atau Nabi Saulus? Coba Anda pilih di antara keduanya. Kalau Rasulullah kan tidak mungkin, dia hidup di abad ke-7, nggak mungkin. Nah, mana tahu Luga Tambunan ini adalah jelmaan Nabi di tahun abad pertama muncul kemudian sekarang. Wallahu alam kan, kalian suka percaya inkarnasi-inkarnasi kan? Coba, kira-kira yang datang kepada murid Yesus, yang menganiaya murid Yesus, yang membunuh murid Yesus, setelah itu ngaku bertaubat, lalu menyamar sebagai pengikut, itu siapa? Buahnya adalah pengikutnya meneriaki Yesus Tuhan, bermujizat pakai Yesus, mengusir setan pakai Yesus. Itu buahnya. Sekarang pertanyaannya, siapa ini? Orang ini siapa? Ya, oke. Silakan. Sebenarnya yang seperti jawaban awal ya, itu tidak ada mengarah. Tetapi kalau Anda menuntut, sebenarnya kalau Anda menuduh itu ada Paulus, sebenarnya nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Karena Paulus sendiri sudah membantah hukum Taurat. Artinya orang Yahudi yang tidak suka dengan Yesus, dia sampai abad ini, pengakuan Anda tadi, sampai abad ini bahkan orang Yahudi tidak mengakui keberadaan Yesus telah lahir ke dunia. Jadi kalau Anda mengarahkan ke Paulus, itu tidak tepat. Tapi yang saya lihat dari perikop ini, nabi-nabi palsu yang ditentukan di sini tidak ditentukan kapan waktunya, tetapi nabi-nabi palsu yang dibicarakan di sini, Nabi palsu itu tidak ada datang. tentukan kapan waktunya. La haula wala quwata illa billah, Pak. Oke, pada Tidak ada ayat orang 23, Islam ya, atau orang sehat akal yang Anda bisa bohongi di sini, nggak ada.
Saya kasih data ya yang lebih akurat lagi, jelas sekali dikatakan di sana bahwa nabi palsunya itu datang kepada murid Yesus. Sekarang yang datang kepada murid Yesus itulah yang kena imbas daripada nubuatan tersebut. Pertanyaannya, adakah nabi yang pernah datang kepada murid Yesus? Ada enggak? Ada. Siapa nama nabinya? Saulus. Kenapa Anda pungkiri itu? Oke. Di ayat mana menyatakan bahwa nabi palsu itu datang kepada murid Yesus? Coba Anda sebutkan di ayat mana? Matius 7 nomor 15, di situ ada kata yang sangat jelas, erkomai. Erkomai itu artinya mendatangimu, datang kepadamu atau datang. Erkomai dalam bahasa Yunani, Matius 7 nomor 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang, arkemai. Arkemai kepada siapa? Humas, kepada kamu, kepada kalian. Ya, Siapa yang datang kepada murid-murid Yesus? Nabi siapa, Pak? Silakan. Begini, Alkitab ini tidak sepenuhnya berbicara kepada orang-orang yang ada di zaman itu. Alkitab ini bisa berbicara atau bernubuat. Jadi istilahnya, walaupun di ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, ini tidak menandakan bahwa di saat itu juga nabi palsu akan datang. Allahu Akbar. Tetapi kalau Yesus Anda hanya berkata, mengatakan Alkitab hanya untuk saat itu, sekarang Alkitab ini perlu ditutup, tidak dibaca lagi begitu. Karena konteks yang Anda sebutkan bahwa Alkitab hanya untuk saat itu aja. Ya. Yesus mengatakan, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Ini dalil Matius 23 ini, celakalah ahli Taurat, celakalah. Kalian membunuh nabi-nabi, celakalah kalian, dan semua itu akan ditanggung angkatan ini. Contoh misalnya di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah kamu wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini kelakuan ahli Taurat, kelakuan orang Farisi, kelakuan orang munafik, nyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk ke dalam agama yang mereka bentuk, menjadi orang neraka. Dan ini kata Yesus di data satu perikop, angkatan ini ditanggung oleh keadaan ini, ditanggung oleh angkatan ini. Artinya akan munculnya ahli Taurat, orang Farisi yang nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mendirikan agama di luar Yahudi. Itu terjadinya pada masa angkatan Yesus. Agama mana yang dibentuk di luar Yahudi oleh orang ahli kitab, oleh orang Farisi? Agama apa? Agama apa, Pak? Saya. Ya, saya jawab aja dulu, jawab dulu. Agama apa yang dibentuk oleh orang Farisi, orang Yahudi di luar Yahudi? Hindu, Buddha, termasuk Islam sendiri kan di luar Yahudi kan? Betul nggak? Pertanyaan saya, agama apa yang dibentuk oleh ahli Taurat, orang Farisi di luar agama Yahudi? Banyak itu agama di luar Yahudi. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Saulus ini adalah tokoh dari agama Kristen. Allahu Akbar. Di ayat Silakan. yang Anda sebutkan tadi, kenapa Yesus di situ mengatakan bahwa dia akan masuk neraka ketika agama di luar Yahudi itu. Peringatan dinaikkan lagi. Sabar Bang, sabar ya. Saya turun dulu ya. Dapat peringatan saya.